Setelah bangsa Indonesia merdeka, perkembangan iptek berkembang pesat. Sejak awal tahun 1970-an, kemajuan iptek di berbagai bidang mulai berkembang. Sebenarnya, penerapan iptek di Indonesia dibagi menjadi 2 dekade. Dekade pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1960, yaitu pada saat bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi industri. Dekade kedua yaitu pada tahun 1970-an, yang ditandai dengan saat dibentuknya Industri Pesawat Terbang Indonesia atau IPTN. Penerapan iptek di Indonesia. Yang pertama ada Nurtanio, Industri Dirgantara Indonesia. Nurtanio Pringgo Adi Suryo adalah salah satu perintis dibentuknya Industri Pesawat Terbang Indonesia atau IPTN yang berdiri pada 26 April 1976 di sebelah Bandara Hussein Sastranegara Bandung. IPTN ini dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada produksi pesawat luar negeri dengan memproduksi pesawat sendiri dan menyiapkan suku cadangnya. IPTN ini tidak bisa lepas dari sosok B.J. Habibie, mantan Presiden Indonesia yang berhasil membuat pesawat N250 Gatot-Kaca pada tahun 1995. Pada 24 Agustus tahun 2000, IPTN berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia atau yang disebut PTDI yang juga memproduksi helikopter, senjata, pelatihan, dan jasa pemeliharaan. Selanjutnya adalah teknologi komunikasi. Pada tanggal 11 September 1945, berdirilah RRI, yaitu Radio Republik Indonesia, siaran radio yang dimiliki pemerintah. Barulah setelah memasuki Orde Baru pada 1967, radio swasta dan radio amatir berkembang sebagai alat komunikasi, alat hiburan, dan pendidikan. Pada 24 Agustus 1962, bertepatan dengan Asian Games keempat yang dilaksanakan di Jakarta, lahirlah stasiun televisi pertama yaitu TVRI. Disusul dengan beragam stasiun televisi swasta lainnya 27 tahun setelahnya. Tahun 1975, Indonesia membuat satelit sendiri yang disebut Sistem Komunikasi Satelit Palapa, yang dibuat untuk layanan komunikasi dan informasi yang efektif dan efisien. Pemerintah mulai membuat jalan bebas hambatan yang dikenal dengan tol jalur Jakarta-Bogor-Ciawi pada tahun 1973. Dibuat pula berbagai industri transportasi lainnya seperti PT KAI, Garuda Indonesia, AirAsia, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu Revolusi Hijau. Revolusi Hijau ini adalah gerakan peningkatan produksi pangan terutama pada makanan pokok. Tahun 1978 sampai tahun 1980, pemerintah mengeluarkan program khusus intensifikasi khusus atau INSUS dalam kegiatan pasca panen dan pemasaran. Dampak positif dari revolusi hijau ini yaitu munculnya tanaman unggul dan menambah pendapatan masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari revolusi hijau ini yaitu ketergantungan zat kimia dan resistensi hama.